Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, berkaca dari kasus Indah G dan juga Coki, sebenarnya kan kita bisa ya sebagai konten kreator memilih mana-mana konten yang bisa mengedukasi masyarakat. Jangan hanya melihat, tadi Ustadz mengatakan ada dua nih, prestasi dan sensasi. Ya. Mau cepet ya sensasi, tapi kalau dari Ustadz sendiri memang ada literasi atau edukasi yang diberikan juga kepada followers, kepada pengguna media sosial lainnya. Ya, kalau saya masalah tadi sensasi dan prestasi itu selalu saya gaungkan. Jadi viral itu bukan segalanya. Hari ini kan orang menganggap viral itu nomor satu supaya ada kemudahan-kemudahan masalah ya ujung-ujungnya cuan lah gitu ya. Disampaikan buat apa sih antum terkenal tapi dengan cara-cara yang seperti itu. Apalagi menyinggung masalah ini gitu yang sangat-sangat sensitif gitu ya. Jadi Mas Evi, Mbak Rati, ini perang itu tidak cuma berlangsung di Palestina, di Gaza, di Rafah ya. Perang opini terhadap Zionis itu berlangsung di seluruh dunia. Dan memang itu sudah terjadi di seluruh dunia. Israel itu mengeluarkan dana besar untuk melakukan hal itu, untuk propaganda. Istilah mereka menggunakan istilah hasbara. Termasuk di Indonesia? Iya, hasbara itu artinya sama propaganda. Pakai bahasa Hebrew dia. Artinya sama mempengaruhi juga, cuma pakai bahasa yang lebih soft mungkin ya, eufemisme begitu ya. Nah, ini budgetnya besar sekali. Sama mereka kan punya buzzer itu namanya mereka main buzzer gitu juga. Ya, Jewish Internet Defense Force. Sudah kayak IDF kan tentara militernya. Ya, ini tentara internetnya, tentara dunia mayanya mereka punya, dan mereka meng-hire banyak influencer di seluruh dunia. Dan budget besar-besaran di situ. Ya, jelas. Karena untuk mempengaruhi seluruh dunia, Mas. Terpetakan nggak Indonesia? Saya langsung tarik ke Indonesia. Yes, of course. Kalau digali itu banyak sekali influencer kita yang diundang ke sana untuk menggambarkan Israel tuh yang humanis, tentaranya nggak begini-begitu segala macam. Itu berarti yang positif-positif tentang itu jangan-jangan ini ya? Diposting di sini oleh mereka. Oh, oke. Jadi bikin tonton yang khusus pro Israel. Iya, gitu. Iya. Itu termasuk di antara komen-komen di status saya tentang Coki dan Indah itu, yang ngomong begitu pasti terafiliasi ke mereka. Ya, setiap cuitannya, setiap reply komennya itu semua cuan berarti ya. Cuan. Mas Nova, komentar-komentar netizen warganet plus 62 ini kan ya udahlah ya, kalau dibilang rujakan, cacian, hujatan dan lain-lain. Ada nggak kemudian yang mention, kalau tadi kan katakan review ya, kejadian-kejadian masa lampau gitu. Tapi ada nggak yang sudah ibaratnya tuh yang sampai menguliti gitu loh ibaratnya? Yang menguliti sebenarnya banyak sih ya. Banyak, bahkan beberapa saya lihat ada juga yang menyebarkan informasi pribadi, meskipun itu informasi lama tuh. Informasi lama diangkat lagi. Untungnya banyak yang mengingatkan, sehingga itu kemudian dihapus. Nah, mengingatkan biar nggak UU ITE gitu jadi panjang atau gimana? Udah pasti itu, sudah pasti. Informasi pribadi, karena itu kan sensitif ya. Kita di media sosial, saya kira sangat keras untuk mendukung, menghalangi hal seperti itu ya. Informasi pribadi segala macam, semua yang tidak terhubung dengan kasus, dengan orangnya itu ya janganlah disampaikan di publik ya, kasihan. Itu. Lalu menanggapi yang tadi tuh tentang bazarnya berapa Israel. Banyak sih atau ada nggak sih di Indonesia ini yang terafiliasi atau katakanlah terindikasi terafiliasi dengan Israel. Kalau kita ngelihat dari awal ketika kita pernah ada boykot dari Indonesia yang sangat besar itu ya, ada juga perlawanan-perlawanannya dilakukan di media sosial. Dan itu dilakukan oleh, kalau kita petakan tuh di SNA-nya itu akan kelihatan mereka ini sebenarnya kelompok atau akun-akun yang dekat dengan siapa. Dan ketika berbicara Israel, kita flashback dalam sekian tahun ke belakang, itu akan bagaimana tonnya. Dan sebenarnya seperti yang dikatakan Pak Ustadz juga, aktivitas itu, project atau narasi untuk mendukung Israel itu dilakukan tidak hanya di media sosial, tapi juga di media offline-nya ya. Ada yang diundang ke Israel beberapa dalam bulan ini saja kita ada yang influencer besar juga. Ada influencer besar beberapa kali malah. Yang nama-namanya saya kira kalau di media sosial udah sangat familiar sekali ya. Begitupun beberapa tokoh juga ya dari beberapa agama, Ustadz, bukan cuma agama Islam aja, beberapa tokoh juga diundang. Dalam 1 bulan ini setidaknya saya ngelihat ada 2 kali pertemuan dengan petinggi-petinggi Israel. Satu lagi yang cuma yang satu yang terakhir itu kan yang ramai, yang sebelumnya nggak ramai. Jadi
apa kita curiga kemudian sebenarnya memang jangan-jangan ada upaya untuk seperti yang dikatakan Ustadz tuh, untuk propaganda atau untuk mendukung Israel di berbagai tempat. Tidak hanya dari para intelektualnya, tapi juga di media sosial. Dan kalau di media sosial itu lebih ramai. Paralel mereka tuh. Paralel, ya kan? Di darat dan di udara. Oke, baik. Ini terakhir singkat saja mungkin kita sebelum kita menyudahi diskusi pagi ini, Ustadz, tanpa menyebut merek atau brandnya gitu. Atau jangan-jangan juga brand-brand ada juga yang mengkampanyekan Zionis gitu ya. Terlacak nggak oleh Ustadz? Kalau sampai berani mempublish terang-terangan gitu mereka support sih kayaknya nggak, cari mati itu. Gitu kan. Nggak mereka publish aja sudah kedetek sama netizen gitu kan. Ruginya kan ratusan triliun segala macam begitu ya. Ya, tapi yang saya lihat sekarang mereka bermain lebih soft. Di antaranya apa? Mereka buat supporting buat Palestina, ganti merek, segala macam gitu ya. Dan kita lihat karena sudah sejak Oktober nih ya, serangan itu kan ya sampai sekarang sudah berarti sekitar 9 bulan. Ya netizen kita sudah mulai agak melemah nih. Yang tadinya kencang sekali buat ngeboikot, pelang-pelang ditawari diskon 70%, goyah juga tuh mama gitu kan. Nah, ya, jadi memang segala macam cara mereka lakukan gitu kan ya. Jadi ya teman-teman semua boikot kita itu sangat berpengaruh. Matters. Ya, lanjutkan boikot. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi dan juga Mas Nova, terima kasih atas waktunya.